Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, sebelumnya pimpin doa terlebih dahulu. Ketuanya, siapa ketuanya? Saya Ibu. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu mau presensi absen kehadiran dulu ya, anak-anak. Ya, Ibu. Ana Puji, Hadir, Bu. Putri Istiqomah, Hadir, Bu. Dwi Rohana. Hadir, Bu. Sepertinya hari ini hadir semua ya, tidak ada yang sakit, hadir semua. Baik, sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran tentang panas dan perpindahannya. Di sini ada yang sudah tahu belum panas dan perpindahannya itu apa? Belum tahu, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang panas dan perpindahannya. Panas dan perpindahannya itu merupakan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan perpindahan? Ada yang tahu? Tidak tahu. Jadi, perpindahan ini merupakan sebuah perubahan kedudukan yang terjadi pada suatu benda setelah mengalami pergerakan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, perpindahan panas juga bisa dianggap sebagai besaran faktor, sehingga selain mempunyai besaran juga mempunyai arah. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, di sini ada selanjutnya lagi. Yang dimaksud perpindahannya panasnya sendiri. Apa yang dimaksud dengan perpindahan panas? Ada yang sudah tahu? Belum. Jadi perpindahan panas merupakan bagian dari salah satu bentuk kedisiplinan ilmu teknik termal yang juga mengulas mengenai pelajaran tentang cara bagaimana panas, lalu bagaimana menggunakan panas, kemudian bagaimana mengubah panas, dan juga bagaimana menggantikan atau menukarkan panas di antara sistem fisik. Sudah paham ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi. Macam-macam perpindahan panas. Di sini ada yang tahu belum? Macam-macam perpindahan panas itu ada apa aja? Belum tahu, Bu. Nah, di sini yang pertama ini perpindahan panas atau kalor bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Dimana seperti yang kita ketahui, panas atau kalor ialah merupakan suatu energi dapat mengalami perpindahan dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Selain itu, benda yang tidak dapat menghantarkan panas ialah dikenal dengan sebutan isolator. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih perpindahan panas itu terjadi. Yang pertama, secara konduksi. Sudah tahu belum secara konduksi itu bagaimana perpindahan panasnya? Belum. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perpindahan panas secara konduksi. Apa sih yang dimaksud dengan konduksi itu? Sudah tahu? Belum. Jadi di sini konduksi sendiri merupakan proses perpindahan panas dengan melalui suatu zat padat yang tidak ikut serta mengalami perpindahan. Maknanya dalam perpindahan panas atau kalor yang berlangsung pada suatu zat di mana tidak bersamaan dengan adanya perpindahan terhadap partikel-partikelnya. Di sini ada contoh juga nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Semisal yang pertama, seperti pada sebuah benda yang terbentuk dari logam, yang mana benda tersebut akan terasa hangat bahkan menjadi panas apabila pada bagian ujung dari benda tersebut dipanaskan, seperti pada saat kita sedang memegang kembang api ketika sedang terbakar. Jadi semisal nanti kalian ada memainkan kembang api, itu ujungnya pasti ikut panas karena mengikuti zat perantara. Sudah paham? Nah, contoh yang kedua ada knalpot motor nih, di mana ia akan menjadi panas ketika mesin dihidupkan dengan batas waktu tertentu. Ada contoh lagi nih. Semisal kita merebus air, tutup pancinya itu menjadi panas. Contoh selanjutnya,
Ketika mentega dipanaskan di wajan, ia akan meleleh disebabkan oleh panas. Contoh yang terakhir, setrika listrik itu menjadi panas dari elemen logam merambat ke seluruh permukaan setrika. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Ada yang tahu konveksi itu bagaimana proses perpindahan panasnya? Belum tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan nih perpindahan panas secara konveksi. Konveksi sendiri merupakan proses perpindahan panas yang berlangsung dengan melalui aliran yang mana pada zat perantaranya ikut berpindah. Kemudian apabila partikelnya mengalami perpindahan, maka akan menyebabkan kalor tersebut merambat, sehingga terjadilah konveksi, di mana proses konveksi ini dapat berlangsung pada zat cair dan juga gas, udara, atau angin. Di sini ada contoh beberapanya nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang pertama, pada suatu gerakan naik dan turun air pada saat sedang dipanaskan. Misal kita memasak air di atas kompor, itu air itu akan menaik dan terjadi pemanasan secara konveksi. Contoh yang kedua yaitu suatu gerakan naik dan turunnya kedelai, kacang hijau, dan lain sebagainya apabila sedang dipanaskan. Contoh ketiga, berlangsungnya angin darat dan angin laut, udara bergerak karena perbedaan suhu antara daratan dan lautan. Contoh yang keempat, yaitu asap yang dikeluarkan dari cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Sepertinya anak-anak Ibu ngantuk ya? Iya. Kita ice breaking dulu ya, biar semangat lagi. Ice breakingnya Ibu contohin dulu ya. Iya, Bu. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat! Ayo bisa dicontohin, diulang lagi. 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat! Sekali lagi biar semangat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat! Oke, kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Perpindahan panas secara radiasi. Nah, di sini perpindahan panas secara radiasi ini ada yang tahu belum apa itu radiasi? Belum tahu, Bu. Nah, di sini yang dimaksud dengan radiasi yaitu suatu perpindahan panas yang terjadi tanpa adanya zat perantaranya. Selain itu, radiasi juga berapa kali bisa disertai dengan adanya cahaya. Jadi, radiasi ini bisa terjadi ketika adanya panas dan cahaya. Bisa kita lihat contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Misal nih, contoh yang pertama, saat panas matahari hingga mencapai permukaan bumi, meskipun hanya dengan melalui ruang hampa. Contoh kedua, pada saat berada di dekat api unggun, seperti gambar yang ada di PPT Ibu ini, maka tubuh kita akan terasa hangat ini karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Contoh yang ketiga, yaitu proses penetasan telur unggas dengan panas yang dihasilkan dari lampu yang menyala. Semisal kita melihat ini orang tua kita lagi menetaskan telur di dalam penetasan telur. Nah, telur itu bisa menjadi hangat karena adanya lampu yang dihasilkan dari energi panas tersebut yang dinyalakan dan telur tersebut bisa menjadi hangat. Contoh yang terakhir yaitu pakaian yang dijemur di bawah terik sinar matahari yang akan menjadi kering. Jadi apakah anak-anak Ibu sudah paham tentang materi yang Ibu ajarkan pada hari ini? Sudah, Ibu. Nah, sudah paham semua ya? Iya. Apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Iya, Silakan. saya, Ibu. Jadi, kesimpulan pada materi yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu yang pertama mengenai panas atau kalor. Nah, panas atau kalor ini merupakan energi yang dapat membuat benda menjadi lebih hangat atau berubah wujud. Ya. Lalu yang kedua, panas ini bisa berpindah dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin.
Selanjutnya, ada 3 cara perpindahan panas, yaitu secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Ya, nah, sudah paham ya berarti. Terima kasih sudah menyampaikan kesimpulannya. Ya, Ibu, sama-sama. Di sini Ibu ada LKPD ya untuk anak-anak kerjain di rumah, bisa dibawa pulang. Jadi ini bisa dikumpulkan minggu depan ya, minggu depan dibawa lagi ke sekolahan. Ini silahkan dikerjakan di rumah ya Ya, anak-anak. Ibu, siap. Sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ada game nih untuk kalian kerjain ini berupa soal-soal yang bisa kalian jawab dan mempunyai waktu. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjain sebelum kita pulang. Jadi bisa dibuka dulu ini permainannya. Kita menggunakan media aplikasi berupa Kahoot yang bisa dimainkan oleh kalian semua. Silahkan dimainkan, ayo boleh dijawab soalnya Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, di sini sudah selesai ya permainan Kahootnya tadi, gamenya. Sekarang kita persiapkan untuk pulang ya anak-anak, karena materi kita sudah selesai. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadi sudah selesai ya permainan gamenya anak-anak, waktunya udah habis. Dan kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.